wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, langsung saja kita mulai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kami sehingga pada hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul di kajian muslimah inspiratif hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang istimewa di surganya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Tetapi dari mana aja tempat asalnya? Kalau boleh tahu? Dari sana, dari rumah? Jauh? Dari tadi. Jauh ya. Berangkat jam berapa teman-teman? Jam berapa? Sebelumnya terima kasih kepada dada-dada semua yang daerah mungkin rumahnya jauh ya dari CRN. Ada yang dari Pagaden, ada yang dari mana lagi? Yang jauh? Ya, macam-macam ya. Ada yang nyusul ke sini ke Subang. Terima kasih yang telah datang jauh-jauh ke sini dan mempercayakan untuk datang ke acara kami. Hari ini adalah acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Yang ketiga sambutan dari Ibu Yaya Syamsiah. Yang keempat kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Neni Sri Maniati SHMHU yang akan didampingi oleh moderator kita hari ini Teh Rita Mulyasari SPSI SSI. Selanjutnya yang tayang ada penutup. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara kajian muslimah inspiratif dengan tema meraih mimpi menciptakan masa depan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillah. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Teh Aisyah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' ولا تقسبوا كل نفس إلا عليها ولا تزير وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan mengucap pertama-tama berserah diri. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mula kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.
dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagai kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia-Nya yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lemas, belum pada sarapan ya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini Allah mengizinkan kita bisa berkumpul di sini, cucu-cucumu yang cantik-cantik ya. 1 bulan setengah Ramadan telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semua dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagia sekali karena kalian telah menyisihkan waktu untuk berkumpul di sini. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dalam meraih mimpi, menciptakan masa depan. Bermimpilah setinggi langit, gitu ya, insya Allah. Nanti akan mendapatkan materi dari Ibu Prof Neni dan dipandu oleh Teh Rita. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini akan menjadi bekal pada kalian semua dalam rangka meraih mimpi. Ya. Itulah mungkin sekali lagi dan ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan ada yang sudah ketiga kali hari ini. Mana yang 3 kali terus ikut? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang baru juga akan terus nanti semangat bisa mengajak teman-temannya. Itulah ucapan terima kasih pada Ibu Prof Neni, pada Terita yang dari Bandung jam 6 ya tadi berangkatnya ke sini karena cinta kepada kalian semua. Jadi mudah-mudahan ilmunya dapat dibawa dengan bermanfaat untuk kalian semua. Nanti mimpinya ditempelkan di sana lagi ya Teh ya. Itu mimpinya dari teman-teman yang lain. Cuma mungkin Ibu juga kenapa teman-temannya yang dulu mungkin kenapa ada yang tidak hadir, mungkin bisa diingatkan kembali ya untuk kita bisa bersama-sama untuk meraih mimpi. Kita bisa bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soft skill ini beberapa training yang beliau ikuti dari mulai pramuka, komunikasi, dong pembukaan kita tahu ya, public speaking, kemudian organisasi lainnya, keagamaan dan sebagainya. Dan ini adalah karya-karya ilmiah beliau, dari mulai buku yang begitu banyak yang beliau tulis, kemudian ada beberapa juta ya Allah. Kenapa guys pada berkurang? Salah satunya karena ini adalah long weekend ya. Dari long weekend itu sekolah yang SMA itu lagi ujian ya. Jadi saya berterima kasih bagi yang sudah 3 kali ketemu sama saya. Mudah-mudahan terus 4, 5, 6 terus ya. Perkenalkan, saya Rita Mulyasari. Bagi yang baru pertama kali bertemu sama saya, coba siapa aja yang baru datang hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, oke. Tahu dari Instagram, juga. Aktif juga ya Instagram. Dari tahu dari TikTok nggak? Kamu di Lampung, pembaturan kamu tidak lengkap guys kalau bapak Lampung ya. Karena kita sampai jam 12 malam ya. Wah, lapisan ya. Oke. Baik, karena ada beberapa yang juga baru ketemu pada hari ini dan saya senang sekali tuh ya, medsos itu juga ada hal positifnya ya, bahwa ternyata kita dapat informasi selain kelocitian ya, tapi ternyata juga ada hal lain yang bisa kita dapat, yaitu informasi-informasi. Bagi yang baru datang, izin saya memperkenalkan dulu sedikit, bukan diri saya aja, tapi ngapain sih kita tuh di sini tuh lagi mau apa gitu ya? Di universitas sudah paling mentok, masa profesor ada apa udah paling besar, sebenarnya juga besar gitu ya. Dapat ilmu yang mungkin nih, siapa ya itu ya nggak akan ketemu di sekolah atau jarang ketemu guru besar di kampus. Nah, di Putri Maratus Solihah ingin sekali mengajak kita untuk mendapatkan ilmu dari berbagai macam orang-orang yang menurut kami, wah ini pemikirannya luar biasa. Jadi rumah untuk dapat ilmu. Yang kedua adalah
rumah untuk bersilaturahim. Menjaga silaturahim itu panjang umur, yes. Bukti nyata Hidayah itu 81 tahun. Jadi buat kalian ya, ganja terus jongkok, lihat mak gue cuy, ibu saya. Mak gue cuy, 81 tahun loh. Salah satunya yang saya ambil adalah bersilaturahim. Pengajian oke, ada yang sakit saya, mama kemana? Tambah layanan itu ngelayan, bilang aja kan semua. 81 tahun. Jadi Allah mau betul bahwa mau panjang umur bersilaturahim. Yes. Jadi kalau kalian ada yang jompo, akhirnya kesini-siraman, lihat ibu Yanda 41 tahun setil ya, belum tahu kalau dia juga dulunya atlet tenis, bola voli, nah jadi jangan mager ya, saatnya kita akan belajar bahasa. Itu yang pertama, silaturahim, panjangkan usia dan mempercantik wajah. Pernah ketawa kan? Nggak tahu kalau dia botok nggak gaya, nggak pakai botok dong. Mungkin karena juga banyak. Apa bu? Wudu, banyak senyum, banyak ketemu orang. Tips kecantikan, ya. Jadi silaturahim. Dan yang terakhir harapannya nanti ke depannya setelah kita menyelesaikan banyak sekali materi adalah juga bisa menjadi rumah untuk baku curhat. Ini kan banyak sekali nih fenomena yang terjadi di teman-teman. Kebetulan dari 2 pertemuan yang lalu kami melakukan survei. Dan pasti sekarang juga sama. Kalau ada masalah kalian cerita kemana? Ke teman. Temennya ngerti nggak? Enggak. Ada solusinya jadinya? Enggak. Bolak-balik masalah lo dengan masalah diri gue. Masalah lo nggak selesai, gue dan teman masalah. Jadi kayak kalau ada masalah itu yang kuliah itu udah agus. Nah, kita Putri 500 Solihah ini ke depannya mudah-mudahan nanti bisa tempat pikirkan dari aku kayak ngobrol nih daripada aku nggak ngerti ini, aku cerita ke aku dengan ada solusi ke rumah juga ibu dan ayah saya nggak mau dengerin, aku mau cerita ini gimana ya, nah lebih baik gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk itu. Kalau misalnya dia merasa kayak aku nggak kuat pegangnya sendiri, teman-teman yang dapat solusi di rumah nggak ada, yuk kita ngobrol dengan senang hati. Jadi harapannya Putri 500 Solihah menjadi rumah untuk tadi kita semua ya. Jadi buat teman-teman yang belum datang, ada yang belum hadir, ajakin aja kita punya rumah baru. Jadi kalau kongkong nongkrong itu bisa jadi jangan di tempat nongkrong kemudian di Cidupalidi kemudian kamu masuk ke barak kan, lebih baik aja di sini jangan di sini gitu ya, salah satunya. Next time. Apa yang sudah kita lakukan di beberapa bulan yang lalu? Yang pertama di kolom pertama adalah mempersiapkan versi terbaik dalam diri. Next time. Ngapain aja? Salah satu subjudulnya adalah tentang saya dan saya. Me, myself, and I. Ngapain di dalamnya? Bahwa salah satunya bahwa kesyukuran kita terhadap fisik yang diberikan oleh Allah. Karena cantik itu yang bikin society. Nih kata mereka cantik, karena kita bingung, tau gak sih? Zaman dulu yang cantik kan ada komisinya, sekarang yang cantik udah bukan ke barat lagi, ke Korea. Cantik itu udah zaman saya belum nih. Jadi cantik itu based on siapa yang ngasih tahu? Orang lain ngasih nilai. Padahal Allah sudah jamin Anda sebaik-baiknya ciptaan. Itu di volume 1 kemarin. Aduh, sayangnya nggak datang ya, tapi yang datang tahu cerita serunya. Oke, next. Kita belajar, kita ngomongin non fisik juga, nggak cuma badan doang. Ternyata di dalam kita itu ada pemikiran, emosi, dan perasaan di volume 1. Lanjut lagi. Jadi kurang lebih ini, jadi mengenali diri, fisik dan fisik, dan sekali melihat kekurangan, rencana dan sebagainya. Volume 2. Nah, sebelumnya saya. Volume 2, judul kecilnya adalah Saya Sudah Tahu. Jadi kemarin di My Self and I, kita membahas diri kita. Yang kedua, saya sudah tahu diri saya. Salah satunya adalah kita membahas next hasil survei. Surveinya seru banget. Ternyata banyak dari kita tuh banyaknya nggak tahunya tuh, nggak tahu kelebihan, tahu kekurangan. Lu minder apa gimana sih? Lu prong-prong, kayak lu minder. Kelebihan kita nggak tahu, kekurangan kita banyak. Nah ternyata itu punya dipakai kalau kita melihat orang psikologi itu membantu untuk katarsis mengeluarkan emosi. Di sisi yang lain membantu kita kalau udah baca lagi ternyata gue jago banget di sini cuy. Ketahuan tuh kelebihan kita. Wah ternyata yang bikin marah aku si A, si B, si C dan segala macam. Ketahuan tuh yang trigger emosi kita. Next. Dan yang seru dari yang kemarin itu, dari data kemarin survei itu kalian tuh masih idolanya yang paling gede itu Korea dong, K-pop idol. Mereka mana nih jadi K-pop idol gitu idolanya. Dan itu menjadi saatnya yang dibahas hari ini. Selanjutnya, apa yang dibahas hari ini? Sesuatu yang sangat penting menurut saya. Jadi sebelumnya itu kita membahas bahwa karena kita membahas
fisik sama non fisik tuh, kayak kita mau datang dokter kan, kita mau bahas fisik deh, yang paling tepat itu bahas dokter. Tapi menurut tim dari kami ada satu hal yang jauh lebih penting daripada fisik. Kalau fisik itu apa yang melekat pada tubuh kita bisa jadi nggak akan kemana-mana kalau nggak ada ini. Contoh, next. Nah, ini gen yang sarang. Geng mager, malas gerak. Senangnya kalau ada yang duduk lihat handphone. Maaf, anak-anak aja, mama juga terjadi gitu ya. Malas gerak sampai ada tag baru apa? Sitting is the new smoking. Saking nyandu banget duduk terus lihat handphone. Padahal kalau handphone itu punya pulsa, punya uang, anggota tubuh lengkap, nggak bergerak tuh. Ciciwe kadang di tempat tidur, bolar. Dan ini kami pun dapat data ini dari kalian mengisi kuesioner. Isinya adalah pertanyaannya, sebutkan kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mager aja, lihat handphone, main mata, nongkrong sama temen, gemes gitu ya. Jadi memang ini yang terjadi. Padahal anggota fisik lengkap, uangnya 1.000 beli pulsa ada. Oh nggak dapat apa-apa, oh nggak bergerak apa. Beda dengan yang stabilnya. Di berbagai macam daerah, kebetulan saya pernah nginjek Papua, beberapa kali ke Papua, Ambon, Ternate, dan wilayah timur, Medan ke Sumatera, Kalimantan, pulau-pulau saya injek-injek. Di sana untuk sekolah tuh ada yang begini coy. Indonesia nih nggak usah jauh-jauh. Mungkin di sini juga terjadi. Dengan pengurangan itu kok mereka bisa sih mau mengerjakan padahal yang tadi yang lebih-lebih gitu ya, fisiknya lebih. Jangan terima yang saya baca sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya. Prof Neni, aduh hatur nuhun ya, kita subuh tahu nggak sih? Oke, subuh ya di Belanda ya dari sana. Subuhan dari Bandung. Betul, karena kita pengen sekali mendengarkan cerita dan mendapatkan ilmu dari Teteh. Mana Teteh ya? Aduh, ya Ibu Prof ya. Bukannya nenek. Dari Prof Neni, gimana sih caranya bisa dapat mimpi? Ini kalau misalnya udah di langit, kalau kita sebagai pelajar udah nyampe guru besar, sorry ya, guru besar yang kecil ini bukan guru tapi guru dasarnya nggak bisa ini. Tapi kita ingin sekali mendengarkan cerita, gimana kita bisa dapat mimpi-mimpi itu, harus mulai Dan tetap masih punya mimpi. dan tetap masih punya mimpi dan harus tetap masih punya mimpi. Mungkin hari itu ini saya yang pengen Ibu Prof yang ingin sekali kita dengar, baik untuk saya dan juga buat teman-teman saya. Kita kan selalu Ya, kita kan disebut ya. minimal ada gambaran dulu kalau bagi yang belum punya mimpi, karena dari data itu masih bingung nih aku mau jadi apa, kondisi aku kayak gini sekarang, aku di Subang ya, Prof kan di Bandung ya. Nah seperti itu agar tetap bisa dapat tuh mimpinya. Ya, nanti ngobrol-ngobrol ya, ya cerita-cerita. Baik, mungkin itu mungkin ya. Ya. Bagi yang mana butuh catatan, siapin catatannya. Saya yakin di Subang itu gak banyak seorang profesor yang mau menularkan mimpi itu. Kemudian siapa tahu ada bocoran, bu kemana jalan ini dapat mimpi. Bonus kita dapat informasi dari beasiswa dan sebagainya. Makanya teman-teman nyesal dengan informasi ini ya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan simak bersama hal-hal istimewa dan luar biasa indahnya yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Neni siapa panggilnya Neni? Enggak nih. Baik, itulah Ibu Profesor Dr. Neni Sri Imaniati. Baik, kita bersama Gimana semua kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur harus selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kita bisa enggak menghitungnya? Pernah enggak kita menghitungnya? Pernah ya, tapi nggak tahu sudah tuntas atau belum. Tapi selalu ya kita coba gitu ya, yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya orang yang senantiasa bersyukur ya, sehingga Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, idola kita, uswah kita, yang mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengikutinya. Ya, Nabi akhir zaman yang hamba yang paling mulia, yang tentu saja memiliki tugas yang berat untuk ada di situ. Tapi nanti kita akan lihat apakah cita-cita itu, mimpi itu harus satu. Saya nggak tahu di sana ada 2, 3 atau 4. Ya. Kemudian apa saja sih mimpi itu? Biasanya kalau ditanya cita-cita, boleh nggak ibu nanya? Ada yang punya mau menyampaikan nggak cita-citanya apa? Ada yang mau sharing nggak? Mau nunjukkan tangan? Ada? Ayo. Ayo. Kenapa nggak? Biar orang lain mendengarkan dan mendoakan. Ya, jadi kita sering-sering juga sharing cita-cita. Biar orang lain mendengarkan dan ikut mendoakan. Ya, sepakat nggak kalau kita mendoakan kalau ada temannya yang punya cita-cita? Mau, Ikhlas, Ridho? Mau ya? Yuk, siapa yang mau? Ayo. Ayo, biar kita. Ini ada 40 orang loh. Paling apa coba? Ya, Malu. 40 Ayo. orang yang mendengarkan, kemudian kita doakan. Insya Allah kan Maju aja. dan nanti akan teringat oleh saudara. Oh iya, sekian puluh tahun yang lalu saya menyampaikan cita-cita ini di depan teman-teman dan teman-teman ikut mendoakan. Ya, mau nggak kalau ada yang mendoakan? Pada berani kok, pada udah 3 kali. Oh, langsung deg-degan. Ada? Ada? Ada dong. Ada dong. Ayo Oke. sama, ayo. Belum, kalau belum. Nah, kita latihan. Karena sering-sering kita menyampaikan cita-cita, menempel cita-cita, melihat cita-cita kita, kemudian ada orang tua masuk ke kamar, oh cita-citanya. Amin. Tapi kalau misalnya kita cita-citanya hanya di dalam hati saja, ya, tidak disampaikan. Itu kan waktu SD punya atau kasih tahu ke teman cita-citanya ini, ketemu lagi SMP ini, kamu dulu cita-citanya itu gimana? Terus saya doakan. Iya, jadi jangan takut, masih ada. Ada yang mau? Masih takut, oke, nggak apa-apa. Tuh itu Bu, ngacung Bu. Mau? Ini yang tengah. Ayo, tadi udah ngacung ya. Iya. Boleh. Nama saya siapa? Punya cita-cita saya apa? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Snenia Sanariansi dari SMA Hibah Subang. Untuk cita-cita saya itu ingin menjadi guru, karena guru itu Amin. sangat besar sekali jasanya bagi anak-anak, apalagi kan tadi mereka bela-belain ingin mencari ilmu di saat kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ya. Jadi Ya, kita kita doakan ya. aja semoga saya bisa menjadi guru nantinya dan bisa masuk ke universitas yang saya inginkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Manusia itu adalah lakon khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu adalah makhluk yang Allah ciptakan yang paling sempurna. Kita sudah menyadari belum? Kita itu sempurna. Sudah? Atau sempurna tapi tapi saya ini. Ya. Banyak tapinya kita yakin bahwa kita sudah sempurna, paling sempurna. Oke, nah coba kita bandingkan ya Najwa dengan yang lain. Ini baru dengan binatang ya. Belum lagi dengan setan. Kalau setan terlihat nggak wujudnya? Tidak. Ya, atau jin, ya, punya nafsu, punya akal, Ya. punya hati nurani. Ya. Setan punya nurani. Malaikat sempurna tidak? Sempurna, ya. Tapi kok Allah masih menciptakan manusia? Apa enggak cukup? Udahlah malaikat aja. Kan malaikat taat dan patuh pada Allah. Tapi kenapa harus menciptakan manusia?
Ya beribadah sama ya, semuanya untuk beribadah, baik malaikat dengan caranya beribadah, kemudian jin. Manusia kira-kira apa? Mengapa sih Allah menciptakan manusia? Ada yang mau jawab? Ini masih malu-malu ya kayaknya ya. Masih malu-malu. Ya, kita lanjutkan yang tadi disampaikan. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khilafah, pemimpin dunia. Karena Allah tidak bisa berharap atau menciptakan jin atau apalagi setan sebagai khalifah, pemimpin di dunia. Malaikat juga tidak bisa. Jadi tugas kita sebagai khalifah, pemimpin di dunia, mengurusi manusia, mengurusi alam semesta. Karena apa? Allah memberikan kita tugas sebagai pemimpin karena tadi kita telah diberikan oleh Allah keistimewaan. Jadi keistimewaan itu harus menjadi bekal untuk menjadi khilafah, pemimpin. Kita sudah jadi khilafah belum? Ya kita lakukan. World-renowned motivational speaker, author, and founder of the organization Life Without Limits. His inspirational story of overcoming adversity and living a fulfilling life has touched millions of people around the globe. Vujicic's message emphasizes that no obstacle is too great to overcome with the right mindset and determination. Nick Vujicic was born without arms and legs due to a rare disorder called tetraamelia syndrome. Despite the physical challenges, Vujicic has become a world-renowned motivational speaker, author, and founder of the organization Life Without Limits. His inspirational story of overcoming adversity and living a fulfilling life has touched millions of people around the globe. Kalau saya ngajar paling senang menunjuk yang di mana coba? Saya dari mana yang di belakang. Kalau saya senang menunjuk yang di belakang. Ya, di belakang tegang guys, ada yang berzikir, ada yang tiba-tiba yang kursi keluar. Karena yang di belakang itu godaannya paling banyak. Yang ngantuk lah karena nggak kelihatan ngobrolan. Karena yang pakai baju hijau apa teh? Makna yang kerudung hijau. Ini apa? Nah. Boleh apa? Ini tiap orang boleh tuh pasti punya sudut pandangnya masing-masing ya Bu. Kalau ada catatan boleh. Ayo. Nama dulu, nama. Namanya Nadia dari Desa Baite Alami. Yang bisa diambil itu jangan nyerah kalau udah kayak diejek terus gitu. Oke, jangan menyerah, jangan menyerah. Keren, berikan aplaus dong untuk Maki. Yang lainnya, nah, mungkin yang lainnya akan berbeda. Gak usah banyak sekali. Ada lagi, di sini mah ya bebas ya Bu ya, ngacung aja ya Bu ya. Iya, Supaya teman-teman tidak ngacung ketawain orang, sebelah ketawain orang. karena kita semangat ya. Kalau ada yang menjawab, kita memberikan apresiasi. Ada yang salah juga tetap kita memberikan apresiasi untuk keberaniannya. Boleh teh Muslimah? Ya. Itu kan Muslimah ya. Apa teh? Masih banyak dan biasanya semakin ini akan semakin banyak. Boleh. Mau 2, 3 boleh, 10 juga boleh. Ya, apa? Jadi kesesatan katanya 2 ya. Caranya berikan aplaus untuk menyerah. Yang kedua menjadikan tantangan sebagai kesempatan. Yang lainnya Saya Wih banyak ya. 20 Terima dan cintai diri sendiri, terus fokus pada kemampuan bukan dengan keterbatasan. Wah, masya Allah. Ini saya sebelah kiri belum pernah video. Kita aja. Assalamualaikum, udah pada bangun guys. Tadi dengan mimpi apa? Oh, mimpi langsung dari mimpi. Oke, dari sini nggak usah ditunjuk, langsung aja. Ayo. Ayo dong. Ayo Rosa. Warna kuning ada warna biru. Boleh yang warna-warni, warna kuning dulu ya Bu Ya, ya. enggak. Warna kuning itu berarti apa ya? Nanti Kita sawah. sudah ada 5 ya. Hah? Berarti kan dari segi banyak jumlah usia, sok yang warna kuning,
Ayo, pakai musik apa? Ayo. Ayo. Ayo, siapa yang mau maju? Tadi ya. Oke. Oke, ayo. Jangan takut salah. Yes. Menerima apapun ketetapan yang telah Allah berikan. Masya Allah. Berikan Allah. Menerima apa? Ketetapan Allah ya. Itu sudah takdirnya, tapi tetap berusaha. Ada lagi? Satu lagi boleh nggak? Boleh, boleh. Maka. Yang warna biru-biru. Ciumin dia ngajak Menyerah dan terus mencoba. Yes. Yo, pantang menyerah, terus mencoba. Berikan Allah. Ya. Masih ada lagi ya. Oke. Semuanya tadi betul ya, tidak ada yang salah. Tapi yang awal, walaupun dia ternyata bukan orang Islam, dia mengatakan seperti ini. Tahu tujuan dia diciptakan, walaupun dia tidak menyebutkan ini ya. Kan tadi kita sedang berbicara mengapa Allah menciptakan kita, betul nggak? Betul. Betul nggak tadi ada kata-kata seperti itu? Ya. Dia paham, ngerti mengapa dia diciptakan. Ya, mengapa manusia, tapi khususnya mengapa saya diciptakan. Walaupun dalam keadaan seperti itu. Kalaupun saya tidak bisa menjadi menjadi berprestasi, menjadi ajaib, minimal katanya bisa menjadikan keajaiban bagi orang lain. Ya, jadi Allah menciptakan kita. Oh, Allah kenapa ya menciptakan dia seperti itu? Tapi ini justru menjadi inspirasi pembelajaran untuk banyak orang, termasuk untuk kita. Jadi dia tahu mengapa Allah menciptakan saya dalam keadaan tidak punya tangan dan kaki. Inna kolak apa? Inna kolak. Mau nggak? Oh enggak. Nanti boleh. Ada ya? Mungkin kuesioner ya kalau baru kerja terjadi. Oh, Gue baru kerja. Aku mau kerja apa di lembaran ini? Ini mah kuesioner ya. Kuesioner ya. Coba kita cek dulu izin ya Bu ya. Iseng ya. Kita cek kesiapan dulu yang hijau. Kalau misalnya saya panggil Soleha, jawabannya oke. Soleha. Oke, udah siap, udah lulus. Ya mah kudu disamuan Ibu. Ya mah Bu Yaya kenapa Bu Yaya? Kenapa? Bisa sih bakso, snack bakso jadi sanggup siap. Ayo udah koneng Soleha. Udah siap, udah. Ini semua yang mau dapat pulpen udah. Ada yang tidak punya ballpoint yang tidak bawa berapa orang? Oh itu deh, garis basah. Ini ada yang silakan diisi dan tidak usah bekerja sama. Sejauh ini saya merasa saya itu Ya Allah. Ayo, berdiri, siapa dulu berdiri? Acung, ayo berdiri, nggak usah ditunjuk. 1, 2, 3, ya. Up, langsung berdiri. Ayo. Langsung berdiri, ayo. Waktunya 2 menit. Ayo. Kelompok ini berapa orang yang sharing? Gitu. Kelompok ini berapa orang yang sharing? Berhitung. 4. Kelompok ini 2. Kelompok ini 2. Ya, tepuk tangan untuk semua. Yang ini tinggal di sini. Saya kan bukan di Bandung. Sekolah di sini. Ekonomi seperti ini. Tapi apa keunggulan kita? Ini manusia itu katanya rata-rata hanya 10% mengembangkan potensi yang dimiliki. Prof. Habibie kurang keren apa ya? Mungkin tidak 10%, tapi itu pun belum maksimal kalau dikaitkan dengan potensi yang diberikan oleh Allah. Hari kita udah berapa persen?
Ya, kita mau berapa persen bergantung dari kita berikhtiar untuk mencapainya. Lanjut Teh. Sudah sampai nomor 7? 5 udah kan? Udah nomor 7 nih? Udah. Oh, nomor 7. Bapak isi aja. Ini yang mana yang nggak ada jawab soalnya apa? Nomor berapa? Perkenalkan, nama saya Hana, saya dari Pagaden. Ya, ini mungkin isi untuk menyampaikan terkait lembar kerja ya pada KPD, yaitu mengenai dari manakah saya. Kalau saya dari Pagaden ya. Ya, saya lahir di Pagaden dan nama saya Hana. Menurut ayah dan ibu mungkin kalau saya mama dan bapak ya, mama dan bapak yang memberi nama saya itu ialah Hana Farhana, yang diartikan menurut beliau itu bunga kebahagiaan. Masya Allah. Setelah saya dewasa mencari tahu apa itu Hana, apa itu Farhana dalam bahasa Arab mungkin ibu, alhamdulillah sesuai. Lalu yang kedua, mohon maaf agak nervous ya. Saya dilahirkan di Subang pada tanggal 29 Desember tahunnya, nggak usah dikasih tahu ya? Karena saya lulus tahun 2018 gitu aja. Lulus kuliah 2018. Dan pengaruh dari tempat kelahiran tersebut atau di Subang itu ialah beragam. Karena orang Subang itu kan banyak dari mana-mana ya. Tidak hanya saya seorang orang Sunda yang apa ya, kalau identik orang Sunda katanya lembut. Kalau saya sendiri, menurut saya tidak selembut itu. Lalu yang ketiga, saya berasal dari keluarga yang sangat besar karena saya banyak saudaranya, yaitu dari 5 bersaudara. Tingkat pendidikan alhamdulillah sekarang bukan anak zaman sekarang, mungkin keluarga sekarang lebih terbuka lagi ya. Kalau zaman dulu mungkin hanya sekilas mengaji, lalu juga sholat berjamaah, alhamdulillah, dan mendengarkan tausiah dari radio. Nah, itu selalu rutin. Kalau sampai hari ini biasa saja, kembali ke rutinitas masing-masing. Sedangkan yang saya lakukan sendiri sampai sekarang ialah alhamdulillah selalu sholat, tentunya, lalu mengaji, tilawah Quran, dan kajian online maupun offline. Dan alhamdulillah pula saya merasa banyak sekali kekurangan dalam hidup saya, terutama dari masalah agama ya, karena pasti hijrah itu kan bisa sendiri. Karena itu saya membutuhkan teman-teman akhwati fillah yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah saya dilingkupi di circle yang insya Allah membawa saya selalu dalam kebaikan, yaitu halaqah. Yang kelima yaitu ajaran nilai atau moral dari keluarga ayah atau ibu sejak saya berusia dini ialah menghargai diri sendiri. Jadi banyak nasihat ataupun titipan, biasanya kalau orang tua itu zaman dulu selalu titipan tongkia nyatai kapayuna kudu mawa diri, harus bisa membawa diri kemanapun kamu berada. Yang kelima yaitu ajaran Ya, harapan dari orang tua ketika memberi nama kan itu berarti masa lalu. Jadi kita juga tidak bisa lepas dari 3 dimensi waktu ini. Nah, nanti masih akan ada, karena nanti akan ada simulasi, dan langsung kita simulasi aja ya.
next aja teh di ininya harus berusaha. Jadi sejak bukan sejak sekarang ya, kita akan lanjutkan ikhtiar ya saudara. Dan dalam kehidupan sehari-hari tentu saja 24 jam itu kita banyak sekali aktivitas. Betul nggak? Dari mulai tidur sampai tidur lagi banyak sekali kan aktivitas kita. Nah, apakah aktivitas itu semuanya penting? Tidak. Semuanya penting. Ada yang penting sekali, penting dan genting harus segera. Ada yang penting, ada yang kurang penting. Merasakan nggak? Nah, sekarang bagaimana kita dalam hidup ini membuat prioritas. Aktivitas kita berdasarkan prioritas. Nah, sekarang ini ada 4 kelompok. Udah juga. Ada kerikil, ada pasir, dan ada air. Harus dimasukkan ke sini. Semuanya harus masuk ke sini. Ada yang pernah simulasi begini? Ada? Ada yang udah pernah belum? Belum. Kalau ada juga nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi paham? Ya, jadi ini air, batu, kerikil, pasir, semuanya harus masuk ke sini. Gitu ya. Nah, maka silakan. Ini ada 4 kelompok, tapi kalau mau 5 juga boleh. Atau terserah Terita apakah mau berdasarkan kelompok atau siapa yang volunteer yang mau, gimana Terita saja. Oke. Kita di sini ngomong dong kalau begitu. Oh iya, boleh. Satu Maka dari sini siapa? Boleh nggak sebentar kita diskusi dulu? Oh iya. Nanti perwakilan dari sini boleh baku tunjuk, baku sorong, baku jeduding siapa yang ke depan ya. Tapi siapa tahu di antara kalian punya tips yang sudah pernah lihat ini, kasih tahu temennya kamu yang ke depan, iyalah, gitu. Silahkan diskusi dulu. Yang di sini diskusi juga, kita diskusi cuma 1 menit ya. Gimana ibu-ibu kalau udah ke terawang nggak apa-apa, maju aja langsung. Kayak anggrek duit. Terus gimana ya sampai 1 menit ya. Ada yang udah pernah tahu kira-kira apa dulu, ngapain dulu, gimana dulu? So, ya. Ayo maju. Tips dan hacknya yang sana juga 1 menit. Baik, ini berjalan berdiskusi. Ayo. Setelah itu maju. Nah, ibu guru apalagi nih yang udah dari Pak Gade, ibu guru kan ibu ayo tunjukkan ya yang berwarna kuning. Diskusi. Ternyata warna kuning lebih susah daripada warna hijau. Astagfirullahaladzim. Karena kalau mereka kan tanpa berpikir panjang, bu apa? Gitu ya. Salah boy, gak gitu. Yang beri itu punya orang kan, itu sampai besok. Enggak kan bawa kalimat. Lama banget. Nih grup ibu-ibu siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Silakan berdiskusi. Oke, sambil tentukan siapa yang mau jadi korban. Nanti kalian boleh berteriak kok. Ayo dulu nih. Kita lihat semua apa mama itu ya. Mama ya, mama. Dadah dulu mama. Sedap ya. Biar mereka pusing. Di sini tim. Ini tim mama. Ya, 1 orang. Cuma 1 orang. Ayo Bu Marti. Dipasangin dulu biar nggak panas ya, biar emosi selesai. Ibu tenang, kenapa kamu yang mau dicoret? Sebelah sini biar tambah hijau, kita lihat. Kerjanya sendiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai. Mulai dari sekarang. Oke, ayo. Ayo. Ayo, bisa. Ayo. Ada yang belum? Cukup ya? Sebetulnya nanti Tunggu sampai sana. Paham ya? Jadi semuanya harus masuk. sampai habis. Nanti ditanya Kak kenapa masuk. Sampai habis. Semua medianya sampai habis. Boleh ditanya nggak Bu? Ya nanti akan ditanya. Sekarang kita berikan kepercayaan, ketenangan
dikeluarkan. Penontonnya mana nih? Kita hitung 10 detik ya, 10 detik terakhir. 10, Meleper ya, air belum masuk. 3, 2, 1. Sekarang dari kakak dulu, boleh bagaimana kesan-kesannya, kesulitannya apa? Boleh kami berdiri. Berdiri semua, Bu. Berdiri semuanya. Ya kamu mah. Ya, tim dokumentasi sudah dokumentasikan sudah di payung. Udah. Jujur ini bingung banget soalnya kan saya dulu terus tadi batu gede sedangkan batu gedenya kurang kuat gitu buat ini terus ditambah batu kerikil air juga kan gak habis gitu. Oke. Ya, lanjutkan. Ini tuh lumayan susah soalnya batunya tuh pada gede-gede banget. Salah strategi itu. Di tatanya tuh rada susah, terus airnya juga lumayan susah nyerap ke tanahnya, jadi lumayan lama harus dipijit-pijit. Ya, silakan. Jadi batunya gede banget, terus ya susah masuk airnya salah langkah gitu. Salah langkah, ya. Katanya. Salah langkah. Salah strategi. Airnya sulit untuk diserap. Airnya sulit? Untuk diserap. Kirain sulit diatur. Itu aku. Ya, mangga. Ibu, ayah. Ternyata ya memang ini mungkin tadinya berpikir kalau air itu kan ketika dapat tekanan dia akan ke atas, nah kita keinginannya itu bisa menampung semua, khawatir airnya nyeber gitu ya tadi pemikiran pertamanya, maka kita menempatkan yang padat-padat dulu sehingga cairan itu yang akan nanti masuk ke sela-sela yang kecil gitu, dia mengisi ruang-ruang kecil. Akan tetapi yang Sepertinya yang benar apa? Pasir dulu ya. ya, kalau pasir sebenarnya tadinya kan pengisi juga buat yang di ruang-ruang kecil batu-batu besar itu. Jadi logikanya tadi yang besar masukkan dulu, yang kecil nanti dia melengkapi gitu. Ternyata ruang kosong. Nah, ternyata tidak masuk semua. Jadi salah strategi. Boleh kembali ke tempat. Baik. Air bisa segini. Ya. Kelompok ini yang pasir ada sedikit, air sedikit. Ini ada yang menonjol. Kelompok ini ada batu yang tidak masuk, 3. Yang ini hampir semuanya masuk, air lebih banyak isinya. Yang ini hampir semua masuk. Ibu-ibu semua, ini berkaitan dengan prioritas. Jadi betul tadi apa yang disampaikan oleh ibu. Mana dari setiap itu yang prioritas? Ini simulasi dalam hidup. Ya, waktu yang besar ini katakanlah ini prioritas penting dan mendesak. Jadi harus kita dulukan. Jadi betul tadi kata ibu, ini harus kita dulukan. Yang kedua, kerikil, kita dulukan. Yang ketiga, pasir. Yang keempat, air. Karena apa tadi? Betul, pasir itu kan bisa menyerap di lubang-lubang. Air juga, ya. Jadi ini bukan berarti tidak berhasil kalau kita lihat dari Air. kecukupan yang masuk. Jadi memang sebetulnya walaupun tadi kita katakan semuanya dimasukin, memang tidak akan masuk semua. Tapi yang akan kita lihat adalah mana yang paling banyak memasukkan. Jadi nggak akan sengaja, itu pasti bingung. Ini kuno saya jadi kan kalau bersadayana memang sengaja, ya tidak akan masuk semua. Tapi yang kita lihat adalah mana yang paling banyak dimasukkan dan mana yang prioritas. Nah tadi ini nggak apa-apa ya disimulasi. Ini prioritas. Artinya kita dalam hidup kita tadi yang 24 jam itu kita kan
apa sih mana yang penting dan mendesak? Katakanlah ini batu misalnya, penting tapi tidak mendesak. Katakanlah ini kerikil, tidak penting tapi mendesak. Ini pasir, ini tidak penting tidak mendesak. Ini air. Jadi kita harus melihat, terutama kalau untuk ibu-ibu bercanda lah ya. Tahu untuk anak-anak ya. Kita kan banyak, ada ingin main game, ingin apa tadi nih, nonton, ingin shopping sama teman. Wah ini apa? Tapi mana yang harus kita prioritaskan, kita harus dulukan. Jadi ini hanya semacam simulasi saja, gitu ya. Jangan sampai kita lebih banyak mengerjakan yang sebetulnya tidak mendesak dan tidak penting. Terlalu banyak ngobrolnya, gibahnya, magernya, misalnya. Ya, gitu. Silakan mohon maaf, mau yang PKL, mau yang Mang Becak sama dengan kita 24 jam. Ya, tapi mengapa ada yang berhasil, ada yang tidak? Bukan karena masalah waktunya. Memanage waktu termasuk tadi untuk mengerjakan hal-hal yang prioritas. Gitu. Ini waktu sampai Allah saja bersumpah wal asri demi waktu, karena saking pentingnya waktu. Nah, seberapa jauh kita telah mengisi waktu-waktu tersebut. Rasulullah memperhatikan waktu harta yang paling mahal karena tidak bisa kembali. Ada nggak yang bisa kembali waktu? Tidak bisa. Dan waktu itu modalnya terbatas. Mau yang kaya, mau yang miskin, seberapapun kayaknya tetap aja cuma 24 jam dikasihnya sama Allah. Ya kan? Kemudian waktu cepat berlalu tanpa ganti, kemudian nilainya bisa bertambah dan berkurang. Jadi walaupun 24 jam sama, ada yang usia 20 tahun diberi oleh Allah, tapi bekalnya bisa sampai masuk surga. Ada yang 70 tahun tapi tidak bermanfaat, ya. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi manfaat waktu itu bukan karena usia panjang. Makanya kita sebetulnya jangan minta usia yang panjang, usianya yang berkah. Ya, mau berapa pun daripada panjang tapi tidak berkah, malah nambah-nambah dosa, ya. Oke. Nah, ini mah untuk yang teteh-teteh nanti mungkin ke belakang ada dibagikan ya, supaya lebih fokus lagi. Tadi ada yang jadi guru tapi guru itu guru apa gitu ya. Nah, nanti bisa dibawa ke rumah diisi pertemuan berikutnya akan kita kaji. Nanti kita akan ada yang berikut, boleh muridnya juga ajak Bu, ya, boleh main ke sini karena kita mau bikin komunitas yang jauh lebih besar lagi nanti ke depannya. Atau ya kita kalahkan ya kumpulan mabar Mobile Legends. Ya. Ini kumpulan karena mbak ya kita mengaji bersama di Maratus Solihah. Semakin banyak kegiatannya, anak-anak jadi punya wadah, teman-teman jadi punya wadah minimal pasti kasih izin sama ibu-ibu. Balik mana balik ngaji ada balik ngaos di pasien kosongnya, rumahnya coba nyeros ke rumah. Mak, abis beli apa biasa balik gajian insya Allah di kerem di kamar. Jadi dari gerak muka keluar ya, ini keluar pengajian di CRM di Maratus Solihah. Oke ya. Bulan Agustus seperti biasa di minggu kedua. Sampaikan kepada teman-teman ini kosong ini untuk minggu kedua kemana? Kita kesini ke Ciarek ke ruangan ibu prof, ada prof itu pegang kok segini gini. Gurunya besar tapi badannya kecil. Oke. Jadi guru besar badannya kecil, wah luar biasa. Jadi pertemuan cita-cita bisa diraih ya. Ini pertemuan bulan khusus masih membahas mengenai mimpi. Baiklah, sekarang untuk penutup acara kita mau mengeluarkan suara dulu ya.
kering, bukan kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda